Shalom saudara. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Masih bisa 2-3 jam lagi ya? Amin. Saya bersyukur banget Ibu Melda membuka dengan sangat luar biasa pagi hari ini. Tadi waktu dia sharing waktu khotbah, tiba-tiba saya mencatat seperti ini Bapak Ibu. Saya mencatat seperti ini. Sebentar. Percaya artinya sepakat. Amin. Ibu, Bapak Ibu di tempat ini pernah diteriakin Ibu Iin? Pernah? Tadi waktu Ibu Imelda bilang diteriakin Ibu Iin, itu seperti surga bergelgar dan sisi bumi itu sedikit. Sisi bumi hati saudara bergelgar rasanya seperti itu ya. Maksud saya ya. Saya ingat di satu ministry Ibu Iin pernah berkata begini sama kami MOG, khususnya saya hari itu ditarik sama Ibu. Ditarik baju saya dibilang seperti ini. Dan sampai hari ini saya nggak pernah lupa hari itu. Dia tarik seperti, Mes, kalau kamu gak bisa tarik hadirat Tuhan hari ini, gua bunuh loh, katanya. Diperkatakan seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di tempat ini jadi saya hari itu. Pintu ministrinya di sana, saudara akan kabur dan no. Itu 3.000 tahun orang-orang yang kurang percaya. Amin. Saya beri judul saya hari ini, Percaya. Siapa di sini yang mau tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu? Amin. Saya bersuka tadi dengan dengan kesaksiannya Bu Imel ya, bilangnya mobil Bu Angel ya, Angel Karamo ya. Bu Angel bilang seperti ini apa? Mobil lunas. Oke. Siapa di sini yang pengen punya mobil, angkat tangannya? Rumah lunas. Amin. Suka nggak Bapak Ibu? Ada satu ayat, tiba-tiba saya suka dengan ayat ini, berkata begini. Boleh buka di 2 Tawarik. Terima kasih Bu Imel dengan pagi hari ini ya. Tadi di mana catatan saya? Bentar. Saya suka dengan kata-kata seperti ini. 2 Tawarik kalau nggak salah, 2 Tawarik. Sebentar ya Pak Bu, saya cari ya. 1 Tawarik 4 ayat 10. Boleh ditampilkan kalau Bapak Ibu BMN boleh ditampilkan. Berkata begini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati. Kalau jemaat Tuhan dengar kata berkat, suka nggak Bapak Ibu? Suka nggak? Jangankan Bapak Ibu, saya aja suka Bapak Ibu ya. Ibu Inaya tuh suka. Berbulan-bulan Ibu ini selalu bilang gini, berkat, cari berkat, kerja, berkat, cari berkat, mengganggu. Sampai di sini hatinya nggak mengganggu kalau nggak punya berkat, boleh angkat tangannya. Pada punya berkat semua di sini. Saya berdoa berkatnya pindah ke saya pagi hari ini. Oh haleluya. Oke, dibilang seperti ini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari apa? Daripada apa? Sehingga kesakitan tidak akan menimpa. Dari semua ayat, nih saya bilang gini ya, dari Kejadian sampai Wahyu ada satu ayat yang begitu sangat disukakan oleh semua manusia. Dibilang seperti ini, dan Allah, apa dibilang? Mengabulkan permintaannya. Sama-sama katakan, dan Allah, apa? Saudara, kalau saudara, semua permintaan saudara dikabulkan oleh Tuhan Allahmu di surga, apa yang akan kau lakukan? Hari-hari ini kita mau Bekasi keren Bapak Ibu. Jangankan Bekasi keren, kotamu keren, keluargamu keren, tabunganmu keren. Amin. Saudara percaya itu? Yang semua saya berdoa yang punya hutang hari ini lunas semuanya, pulang dari sini. Senang kan teriak, wah Yesusku. Haleluya. Amin. Kalau Alkitab kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, cuman kata ini kok yang kita mau kok. Dan Allah apa? Mengabulkan permintaannya itu. Waktu engkau menginginkan seorang anak, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Waktu engkau berkata gini, aku ingin anakku memiliki pekerjaan, dan Allah mengabulkan permintaan. Waktu engkau menginginkan sebuah rumah, dan Allah mengabulkan. Waktu engkau berkata, Tuhan aku mau jiwa-jiwa, dan Allah. Dahsyat loh Bapak Ibu itu. Bagi saya itu luar biasa. Saya buka dengan seperti ini sebelum kita masuk ke slide. Tiba-tiba tadi bilang gini. Saya catat seperti ini. Ada satu ketidaktaatan dan ada satu ketidakpercayaan di Alkitab catat gini.
Kata percaya artinya, saya ulangi, sepakat. Walaupun bajumu ditarik tidak percaya artinya tidak. Amin. Saudara sepakat dengan ini? Percaya artinya tidak percaya artinya tidak Ada satu tokoh dibilang seperti ini. Lihat Yunus di awal tidak sepakat dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya catat lagi ini. Tidak sepakat dengan belas kasihan Tuhan. Dicatat gini, Yunus mau di Niniwe dihukum bukan dibelas kasihani oleh Tuhan. Sampai di sini yang kau melihat orang jahat di sekelilingmu adalah Tuhan, jangan belas kasihan sama dia deh. Untuk itu aku gak sepakat denganmu Tuhan. Yang lain aku bisa sepakat Tuhan. Berkat aku bisa sepakat Tuhan, ini aku bisa sepakat. Tapi untuk belas kasihan sama orang itu, aku gak bisa sepakat. Ada spirit Yunus di hati saudara kali itu. Kalau kita mencatat gini, Yunus lari ke Tarsis, artinya dia lari dari hadirat Tuhan. Bukan hanya di situ. Dia lari dari hadirat Tuhan, dia lari dari wajah Tuhan. Dia lari dari hadapan Tuhan. Saudara tahu kalau saudara lari dari hadirat Tuhan, kalau saudara lari dari hadapan Tuhan, kalau saudara Bapak Ibu lari dari namanya pelayanan. Bagaimanapun Pak, apakah pelayanan selalu ada hadirat Tuhan? Oh, no, belum tentu. Tapi minimal engkau memburu Tuhan di situ. Itu langkahmu, itu caramu mencintai Tuhan. Basically waktu engkau berkata engkau mencintai Tuhan, melayani dong. Dari sekian banyak 2.000, 3.000 orang melayani. Itu tempat engkau memburu Tuhan. Atau barangkali gini loh, saya mau bilang gini. Ketika ia lari, ia turun ke Yafo, saya catat. Ketika ia turun ke Yafo, ia turun ke Tarsis. Ketika ia turun ke Tarsis, ia turun ke kapal. Ketika ia turun ke kapal, ia turun ke mulut ikan. Artinya gini, waktu engkau lari dari hadirat Tuhan, engkau sedang mengalami penurunan demi penurunan. Ada ketidakpercayaan di situ. Boleh slide saya ditampilkan Bapak Ibu. Judulnya saya waktu saya berdoa saya gini. Apakah kau percaya waktu berkat Tuhan itu bisa datang kepadamu? Atau kau berkata, itu kan ibuin aja kok yang dapat. Apakah kau percaya waktu di sini seluruh hamba Tuhan, seluruh pemimpin berkata, dapat percaya. Atau hati saudara mulai goyah dengan banyak hal. Saya catat situ, boleh lihat di samping-sampingnya saya buka dengan apa ya namanya? Ada sayap-sayap di situ Bapak Ibu. Boleh satu, percaya itu artinya gini loh, mencintai siapa? Tuhan. Kalau engkau bilang kau percaya tapi kau tidak mencintai Tuhan, bohong. Saya catat lagi apa? Percaya itu apa? Mencintai Tuhan, selanjutnya di bawahnya apa? Menanti-nantikan. Ada geloramu setiap hari kau taruh di situ. Enggak ada gitu loh. Kalau kau kehilangan namanya kasih mula-mula, engkau enggak pernah namanya percaya kok. Artinya kau enggak sepakat dengan Tuhan kok. Di sebelah kanan saya catat gini, apa catat? Artinya mencintai Tuhan itu apa? Respon yang, kalau ada kata respon yang benar berarti enggak ada kata yang namanya respon yang tidak. Kalau saya hari itu ditarik sama ibu, dia bilang saya enggak bisa Bu, gitu. Tapi saya mau milih sepakat dengan ibu saya sepakat dengan pemimpin saya, dengan apapun saya percayalah saya sangat mencintai beliau. Dengan hardikan, dengan didikan, dengan apapun juga saya mencintai beliau. Artinya gitu, kalau engkau mencintai Tuhan, engkau percaya sama Tuhan, engkau percaya sama pemimpinmu. Dibilang seperti ini lagi, kalau percaya saya, tidak ada keraguan di hatimu. Percaya sekali lagi terakhirnya, artinya gitu, ada sikap hati yang benar. Boleh slide selanjutnya. Saya tiba-tiba saya nggak tahu tiba-tiba no. Yang pertama, saya nggak tahu kalau hari ini duet imam ya, saya nggak tahu. Tapi saya nggak tahu. Ngomongnya juga agak mirip. Kemarin saya minta Melda bilang gini, Ibu Melda bilang gini sama saya, Mes, kamu mau duluan atau depanan? Saya mau apa aja deh saya bilang. Tapi saya percaya gini, tiba-tiba hari ini ada duet imam loh maksudnya. Di Alkitab catat seperti ini, ada dua imam. Ada imam namanya Zakaria dan ada namanya Eli. Ini pasangan suami istri loh Bapak Ibu. Saya catat gini, harusnya ini menjadi divine duet yang luar biasa loh. Jangankan divine duet, apapun yang mereka minta harusnya terjadi dalam nama Yesus. Saya catat gini loh, Zakaria imam dari golongan Abia.
Saudara tahu golongan Abia itu apa? Di zaman Daud, gitu loh. Di zaman Daud, hari itu Daud membuat 24 divisi hari itu. Kalau Bapak Ibu ingat. Membuat 24 divisi, dan salah satunya Abia adalah kepala divisinya. Kalau saya nggak lupa, divisi ke-8-nya Daud hari itu. Dan hari itu Elisabet, imam keturunan dari Harun langsung loh Bapak Ibu. Artinya ini orang ini keren dua-duanya. Dua-dua ini punya punya keajaiban yang sangat luar biasa gitu loh. Dan selanjutnya bilang gini, boleh slide selanjutnya dengan cepat saja karena waktunya banyak tadi diambil Ibu Imelda ya. Zakaria dan Elisabet. Yang keren lagi bilang gini, Zakaria itu, Elisabet itu hidupnya apa? Saleh, takut akan menantikan perintah-perintah. Wah, ini pendeta sekali ini. Ini hamba Tuhan sekali nih. Imam sekali gitu loh kan. Dibilang gini, masalahnya Elisabet siapa di sini yang hidupmu kelihatannya begitu aja, mandul, nggak bertumbuh. Ibadah setiap hari, ke gereja setiap hari, mungkin pasukan Tuhan setiap hari, dimanapun ada acara Batra, engkau lari ke sana, lo kejar ke sana, kamu kejar ke sana. Tapi gue pikir kok hidupnya begini aja Tuhan. Ada yang salah, ada yang kurang, apa ya Tuhan? Dan kau bertanya-tanya, Tuhan tolongi saya Tuhan, tolongi saya Tuhan. Dan saya lagi berkata gini, tapi kabar baiknya dengar. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau hidupmu hari ini kau sedang menanti-nantikan sesuatu hal. Kalau hari ini kau sedang membawa doa pengharapan sesuatu di hadapan Tuhan, dengar, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Mau apapun, mau berumur berapapun, mau kelihatannya semua tandus, semua kering, bukan masalah lokasinya sekali lagi, tapi di mana Tuhan menempatkan engkau dan engkau mempercayai Tuhan, mempercayakan hatimu, maka hidupmu akan berubah. Amin. Slide selanjutnya berkata begini. Jadi saya catat gini, saya cuma dikasih 2 poin pagi hari ini. Kita bisa, yang pertama, kita bisa melayani walaupun kurang, kelihatannya wah keren, melayani wah dahsyat. Tapi ada satu tahap lagi di mana engkau bisa melayani, tapi engkau kurang percaya. Harusnya engkau percaya, maka engkau melayani, engkau menikmati semua kepenuhan surga hari itu. Saya catat gini, percaya tidak mempertanyakan Tuhan atau mempertanyakan pemimpin saudara. Artinya gini, ketika engkau percaya itu menjadi susah ketika engkau merasa biasa. Engkau gak menanti-nantikan sekali lagi. Waktu engkau gak menantikan sekali lagi, sayapmu udah mulai longgar Bapak Ibu. Makanya dibilang gini, menanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Waktu engkau berkata gini, oh sudah biasa. Saya masuk ke provinsi itu sudah biasa. Saya melayani dengan itu biasa. Semuanya serba biasa. Makanya engkau akan terlihat biasa. Saya catat gini, ketika kita menaruh ketidakpercayaan itu di hati dan pikiranmu, apalagi ketidakpercayaan itu menjadi raja atas apa? Hatimu dan pikiranmu, maka hidup kita akan biasa saja tanpa pertumbuhan. Kalau hari ini saya berdoa, ini khotbah ini sharing ini juga mengenai saya banget. Saya berpikir gini, sampai saya bilang gini, Tuhan ini saya mau ngomong apa ya Tuhan? Kalau hidupmu nggak bertumbuh, kalau hidupmu kelihatan begitu aja, kalau keluargamu kayaknya kelihatan begitu aja, kalau pelayananmu kelihatan begitu aja, cek satu persatu. Makanya tadi Bu Melda bilang intermin. Makanya dilihat, periksa sekali lagi, bongkar hidupnya sekali lagi. Selanjutnya begini, slide selanjutnya. Sampai ada satu kairos Tuhan hari itu datang kepada Zakaria, dan kairos Tuhan itu datang kepada yang namanya Elisabet. Saya catat gini Bapak Ibu, untuk bertugas sebagai imam. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, imam itu diundi Bapak Ibu, saya catat. Di gini, ada peraturan keimamatan, saya catat seperti ini. Peraturan keimamatan itu seperti ini Bapak Ibu. Di zaman itu imam itu diundi. Pada zaman itu, kalau Bapak Ibu saya coba cari sejarahnya ya. Pada zaman Zakaria dan Elisabet, pada zaman Kristus ada sekitar 20.000 imam. Saya ulangin, ada sekitar 20.000 imam. Artinya gini, tidak ada imam yang akan mempersembahkan ukupan lebih dari satu kali. Artinya gini loh, waktu Zakaria diundi, tiba-tiba nama Zakaria diundi, tiba-tiba dia gini. Tiba-tiba dia ada keros Tuhan datang ke hidupnya, ke keluarganya gitu. Kamu masuk
ke dalam namanya bait Allah itu, kamu masuk ke dalam ruang kudus, ruang maha kudus itu, dan kamu ciptakan sesuatu di situ. Hari itu Elisabeth, hal itu Zakaria minta seorang anak, dan kita tahu siapa sendiri. Sampai hari ini kita tahu siapa anak daripada Zakaria dan siapa anak daripada Elisabeth adalah Yohanes Pembaptis. Saya catat gini, ini adalah momen satu kali harusnya seumur hidup dari seorang yang bernama Zakaria. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini di tempat ini ya, engkau bisa melayani Sabtu, Senin, mungkin Minggu, itu sesuatu yang dahsyat, itu sesuatu yang luar biasa, itu sesuatu yang pressure, kehormatan. Hari itu Zakaria menanti-nantikan untuk dia bisa melayani itu. Bayangin loh, 20.000 imam. Tiba-tiba waktu diundi namanya Zakaria, dia mungkin teriak dan berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saya catat gini, dan akhir itu Zakaria masuk ke ruang Maha Kudus, membakar ukupan di hadapan Tuhan 2 kali sehari, pagi dan sore, Bapak Ibu. Dan saya catat gini, waktu Zakaria sedang melayani nih, mungkin seperti ini, mungkin kita, waktu dia sedang melayani, saya catat gini, membakar ukupan dan malaikat, tiba-tiba malaikat siapa? Malaikat Gabriel menghampiri Zakaria. Kalau Bapak Ibu boleh buka di Lukas 1 ayat 11, Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 11. Menghampiri Gabriel, Lukas 1 ayat 11. Ada yang sudah dapat? Saya catat juga. Ayat 11. Saya baca terjemahan TPT ya Bapak Ibu ya. Lukas 1 ayat 11 berkata begini Bapak Ibu. Tiba-tiba malaikat Tuhan itu menampakkan dirinya kepadanya, berdiri tepat di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Bayangin waktu dia pelayanan, waktu dia melayani, tiba-tiba malaikat Gabriel itu menghampiri dia. Tiba-tiba malaikat Gabriel itu menghampiri dia, dan dia yang masalah lagi loh. Saudara pernah nggak waktu saudara minta sesuatu, waktu saudara mengharapkan sesuatu, tiba-tiba doamu, pengharapanmu, permintaanmu dikabulkan Tuhan. Tiba-tiba doamu yang sudah bertahun-tahun dikabulkan Tuhan, tapi engkau mengalami yang namanya ketakutan. Bukan hanya ketakutan, engkau tidak percaya. Dia minta anak nih Bapak Ibu. Tuhan tolong kami mau seorang anak. Tapi seorang anak diberikan Tuhan. Datang pesan. Ini bagi saya gini loh. Dibilang gini. Saya catat gini. Makanya gini. Waktu Zakaria sedang melayani membakar ukupan, malaikat Gabriel datang. Zakaria terkejut dan ketakutan. Di Lukas 1 ayat 12. Dibilang gini. Saya catat gini. Hati-hati waktu kita tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperhatikan perkataan Tuhan dan pesan Tuhan, bukan berkat, malah jadi kutuk. Zakaria minta anak, tapi dibilang gini, yang dia waktu malaikat Gabriel itu datang tadi, maka tadi saya suka banget Ibu Yun bilang ada malaikat. Di mana setiap kali engkau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, waktu Tuhan ingin menyampaikan pesannya, pasti ada malaikat Tuhan di situ. Pasti ada malaikat Tuhan di situ. Masalahnya Zakaria hari itu ketakutan. Saudara ngerti, kalau saya flashback nih ya, terakhir Tuhan itu menyampaikan pesan yang sama di perjanjian lama itu kepada seseorang juga. Namanya siapa? Nabi Zakaria juga. Setelah kepada Nabi Zakaria sekitar 400 tahun Tuhan gak pernah berfirman. Saudara gini loh ya, saudara melayani ya, kalau gak ada hadirat Tuhan, tiba-tiba setelah 400 saudara melayani Tuhan, dan tiba-tiba waktu engkau meminta sesuatu, engkau melayani sesuatu, tiba-tiba ada penampakan malaikat Tuhan. Saudara takut atau gemetar, atau saudara bilang, wow, takut loh, gemetar. Makanya ada background di belakangnya sebenarnya. Tiba-tiba waktu dia melayani Tuhan, waktu dia membawa ukupan, waktu dia melayani, tiba-tiba ada malaikat, benar-benar malaikat datang. Ini bukan malaikat yang biasa, malaikat yang ada di samping kanan Tuhan, malaikat Gabriel. Makanya dia bilang gini, catatannya gini, yang luar biasa seperti ini Bapak Ibu. Dia bilang, boleh next selanjutnya. Saya catat seperti ini. Waktu engkau ada di dalam namanya tempat ruang Maha Kudus, ruang kudus, di situ engkau enggak pernah harusnya ada keraguan, ada ketidakpercayaan. Makanya kerennya, dahsyatnya Ibu pemimpin kita di tempat ini, mereka waktu kita meminta sesuatu, meminta satu kota, meminta satu bangsa, minta keselamatan hidupmu, keluargamu, kotamu, tidak ada keraguan di situ. Dicatat seperti ini. Lukas 1 ayat 18, tapi ini versi TPT. Zakaria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana engkau mengharapkan aku mempercayai ini? Bayangin ya, dia udah minta, tapi dia gak percaya.
Siapa di tempat ini waktu engkau melayani, ya udah saya melayani aja. Yang penting muka saya hadir. Yang penting saya ada di sini. Yang penting saya tubuh saya di situ loh, yang penting. Tapi tanpa ada ketidakpercayaan sama sekali mungkin. Atau yang kedua saya catat gini. Zakaria dan Elizabeth berdoa terus. Sampai sayapnya capek, letih, lelah mungkin. Selalu terus berdoa, tapi kok Tuhan belum jawab ya doa saya. Umur bertambah sampai akhirnya dia bilang gini, istriku sudah tua. Aku pun sudah tua, gak mungkin dulu kami punya anak. Doa yang sudah kami doakan bertahun-tahun sampai hari ini Tuhan belum jawab. Sayapnya mulai letih. Ketika sayapnya mulai letih, pengharapannya mulai letih. Makanya tidak ada nggak ada kekuatan lagi untuk nantikan janji Tuhan hari itu. Saya catat gini. Zakaria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana engkau mengharapkan aku mempercayai ini? Aku sudah tua dan istriku sudah terlalu tua untuk memberi anak. Tanda apa yang kau berikan kepadaku sebagai bukti bahwa ini akan terjadi? Bayangin loh, malaikat di sampingnya. Zakaria minta tanda. Hati-hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di tempat ini waktu engkau ada di ruang Maha Kudus, ketika engkau tidak punya kepercayaan di situ dan engkau minta tanda, berbahaya itu. Berbahaya Bapak. Slide selanjutnya Pak. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus, tempat menerima semua janji dan penetapan Tuhan. Kuncinya apa? Asal engkau percaya saja. Saya catat gini, Zakaria dan Elizabeth harusnya akan punya anak laki-laki. Dan Tuhan menyampaikan pesan itu. Tapi karena ketidakpercayaan, Zakaria minta tanda dan bukti. Dibuat tanda benar-benaran sama Tuhan hari itu. Dan sama malaikat. Apa dibuat apa? Bisu. Tuhan mau kita melayani. Aku masih muda Pak. Aku minta tanda Tuhan supaya aku melayani Tuhan. Tuhan minta kamu menabur. Aku minta tanda dari Tuhan. Hati-hati loh saudara. Tanda dari Tuhan kadang-kadang menggelitik. Dibilang gini, walaupun bisu, walaupun ketidakpercayaan, tapi janji Tuhan tetap terlaksana. Tuhan kita tuh gak pernah Tuhan yang mau gagal Bapak Ibu. Dia selalu memaksa dan dia selalu mengajar kita untuk setiap janjinya terjadi atas hidup kita. Amin. Slide selanjutnya. Dengan cepat saja. Saya catat gini, kita bisa tetap melayani walaupun kurang. Engkau bisa diberkati, yes, amin. Di mulutmu, hatimu nggak bisa connect dengan mulutmu. Makanya saya catat gini, dibilang gini, Zakaria itu tetap bisu ketika ia menyelesaikan masa pelayanan. Bayangin Bapak Ibu, waktu dia ketemu malaikat nih ya, ketemu di malaikat di ruang Maha Kudus, dia nego sama malaikat. Di ruang kudus loh, dia nego sama Tuhan, minta tanda. Artinya gini loh, waktu dalam pelayanan pun dia masih kurang percaya sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca perkataan malaikat itu keren-keren semua tentang anaknya loh. Nggak ada yang jelek. Nanti anakmu autis ya, nanti anakmu ini ya. Nggak ada. Itu perkataannya keren-keren banget kalau Bapak Ibu baca. Itu keren-keren banget. Tapi nggak percaya. Dibilang gini, ia tetap bisu ketika dia menyelesaikan masa sebagai imam di bait Allah dan kemudian pulang ke rumahnya sendiri. Masih kurang percaya, tetap pelayanan, masih kurang percaya. Ayat selanjutnya, next selanjutnya. Bedakan waktu Zakaria dan Elizabeth, bedakan waktu Maria. Saya kasih dua tolak ukur. Bagaimanapun kita harus melihat compare ya Bapak Ibu ya. Dibilang seperti ini. Zakaria keturunan Harun. Dibilang Zakaria takut minta anak. Takut. Semua sama-sama takut. Maria juga takut waktu disamperin sama malaikat. Amin. Betul ya? Alkitab mencatat ya. Yang kedua adalah doanya dikabulkan, malah gak percaya. Beda sama Maria. Harusnya logikanya Maria itu lebih takut loh Bapak Ibu. Ya benar gak sih? Perawan, wanita. Saya catat gini, di zaman itu tradisi Yahudi, lo kalau berzina gak mungkin dong hamil tiba-tiba. Logikanya gak bakal bisa kalau bukan karena Tuhan itu, benar gak sih? Manusia tuh gak bakal bisa, ini hamil, ini anak Tuhan, gak bisa, orang gak bakalan terima.
Gak bisa terima. Dibilang logikanya harusnya Maria lebih takut daripada ini. Tapi saya catat segini. Ya, Zakaria minta bukti, tapi Maria kerennya gini. Maria exciting sekali mendengar janji Tuhan. Dari perutku akan lahir Tuhan loh. Dari perutku akan lahir lawatan loh. Dari hidupku, waktu aku memainkan sebuah gelombang, maka gelombang yang bukan daripada Tuhan harusnya menjadi sirna. Harusnya kita lebih exciting loh. Yang kerennya Maria, waktu Maria menerima janji itu, dia bermazmur, dia buat lagu. Kalau Zakaria minta bukti. Minta bukti. Masalahnya, saudara ada di posisi siapa hari ini? Next, selanjutnya. Dengan cepat. Nanti saya yang kedua. Percaya, kuatkan, dan teguhkan. Kalau tadi engkau bisa melayani, tapi kurang percaya. Tapi saya catat seperti ini. Yang kedua, percaya. Apa Bapak Ibu baca dengan sangat keras? Percaya, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Tuhan tahu gak sih hati kita kadang-kadang suka goyang Bapak Ibu? Tapi Tuhan, kalau Tuhan sudah menyuruh saudara, Tuhan pasti memperlengkapi saudara. Itu bahasa yang paling sering saya dengar Pak. Yes. Ibu mungkin berkali-kali teriak sama kita hari itu. Baca di Yosua 1 ayat 3. Baca dengan suara keras bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Setiap tempat. Apa? Kepada Musa. Saudara nih, backgroundnya belakangnya Musa meninggal ya. Musa mati nih. Tiba-tiba Tuhan berfirman dan menampakkan diri kepada Yos. Kalau saudara ada orang yang begitu luar biasa, tiba-tiba engkau menggantikan orang itu, saudara akan takut atau saudara akan lebih exciting Bapak Ibu? Apa? Di tempat ini aku berkata, oh, exciting Pak. Oh iya, yes, luar biasa. Haleluya. Tapi ada orang juga berkata, tatut ya. Benar gak sih kadang-kadang seperti berapa tahun yang lalu saya ingat kita diutus sama ibu berdua-dua menguasai satu tempat kota ya gitu ya. Kalau masih ingat ya. Ada yang gentar, ada yang takut. Pagi-pagi kita semua mengunjungi suatu kota ini gitu kan. Tiba-tiba B3 lah ya, kalau Bapak Ibu tahu ya. Gak ada yang tahu ya, kotanya jauh banget soalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak tahu ya. Siapa yang ada yang lahir di tempat ini waktu B3? Wah, ini pasukan-pasukan baru ya. Baru semua ya. Wah, ada tuh 1, 2 orang, 3 orang, 3.000, 4.000. Wah, luar biasa. Tiba-tiba diutus 2 orang. Tiba-tiba ibuin bilang gini sama saya, Mes, saya mau lihat tempat kamu dong. Wih, puji Tuhan. Panglima saya mau datang ke tempat saya gitu. Tempat saya kebetulan di daerah Pondok Gede gitu kan. Masuk ke suatu tempat, saya ingat banget saya pergi sama Ibu In, saya pergi sama Steve kalau nggak salah. Supir Ibu In pasti. Tiba-tiba waktu masuk ke tempat saya, dilihat lapangannya, lapangannya luar biasa. Dia bilang gini, wah ini mah hijau banget Mes, katanya gitu kan. Maka makin gentar lah saya gitu kan. Diutus 2 orang, pikirin khotbahnya, pikirin ya gitulah semuanya ya, caranya. Sampai satu ketika acara berlanjut, malamnya kita banyak ini boleh dipotong. Akhirnya suatu malamnya banyak yang ditutup, ada yang nggak boleh. Sampai tetap saya berdoa, Tuhan tolong dalam nama Yesus, Ibuin sudah pergi ke tempat saya Tuhan, nggak boleh tempat saya nggak ada acara gitu kan. Saya masih ajak teman-teman saya yang gereja lama, gereja di mana itu ya, gereja lama lah pokoknya, gereja lama gitu kan. Saya ajakin, kan cuma 2 orang Bapak Ibu, bayangin 2 orang, nggak mungkin dong. Target Ibu satu tempat 1.000 orang hari itu. Satu terus 1.000 orang. Tiba-tiba waktu berjalan, tiba-tiba, wah ini Kristen ya katanya gitu. Takut loh Bapak Ibu. Akhirnya saya dipanggil, siapa yang ininya? Saya Pak Paul Mas, saya dipanggil. Hari itu saya masih unyu Bapak Ibu, masih imut Bapak Ibu. Umur sekitar berapa ya? Umur sekitar 24 tahun kalau nggak salah. Ya benar nggak sih? 24 tahun berapa itu saya lupa ya. Lupa saya. Udah lama banget. Mana masih lucu-lucu. Emoji masih lucu-lucu gitu. Tapi sampai hari tetap siapa yang ngomong tuh ya? Bukan saya ya. Luar biasa. Tiba-tiba dipanggil. Kamu Kristen ya? Saya dipanggil, dimasukin ke sebuah kamar. Di satu tempat dimasukin di suatu kamar. Lapangannya besar banget, percayalah Bapak Ibu, besar banget. Saya Kristen, enggak Pak, lihat dong Bapak sendiri gini. Saya berkata, dia seperti. Akhirnya oke, lanjut lagi acaranya. Lanjut lagi masuk yang khotbah.
Wah, kita harus percaya. Amin, amin. Wah, Kristen nih, dipanggil lagi saya, dipanggil lagi. Masukin lagi ke kamar, dipanggil lagi nih. Diteriakin. Wah, teriakannya itu bukan teriakan, Bapak ini enggak gitu, Pak, teriaknya. Banting mio, kamu gitu. Ngeri enggak? Ngeri Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Tapi enggak pernah takut dan gentar hari itu. Itu kalau satu ketika kita diutus berdua. Hari itu Musa meninggal dan Yosua menggantikannya. Dibilang seperti ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu telah kuberikan kepada, seperti yang telah kujanjikan kepada. Gini loh Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah panggil saudara, kerennya Tuhan itu apa? Dikasih dulu nih janjinya, dikasih dulu nih jaminannya. Dibilang gini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Artinya gini loh, pesan Tuhan kepada Musa setelah artinya gini, engkau dipilih, sebenarnya Tuhan sudah siapkan kunci kemenangan. Amin. Wata gini, setiap tempat yang akan gue diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti apa yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat selanjutnya begitu, ayat Yosua 1 ayat 5. Boleh yang buka selanjutnya. Ayat 5 berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapimu, engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menyertai saudara, sih nggak ada lawan. Jangankan Tuhan, kalau tadi kan saya udah bilang, saya diminta ibu datang ke tempat saya, saya agak sedikit enteng loh Bapak. Apalagi Tuhan Allah semesta alam. Artinya gini, semua musuh yang akan kamu temui, semua raksasa yang akan kamu temui, semua persoalan yang akan kamu temui, intinya gini, pasti beres. Kalau Tuhan sudah berkata ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi, itu janji loh Bapak Ibu. Itu janji. Dibilang gini, seumur umur apa lagi? Kalau Tuhan udah ngomong kayak gitu. Seumur hidup aman. Saudara ada di sebelah bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 7 aja aman. Apalagi bintang di atas segala bintang, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya berkata begini, demikianlah aku akan menyertai siapa? Bangsa Israel. Menyertai engkau Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Udah disertai dan tidak akan pernah ditinggalin. Dahsyat loh Bapak Ibu. Saya catat seperti ini. Sebelum bertempur diberikan jaminan. Sebelum berperang diberikan jaminan. Jaminannya apa? Kemenangan. Jaminannya kemenangan Bapak Ibu. Bukan saya ngomong, firman Tuhan, Allah semesta alam, Jehovah Zebaot yang ngomong. Jaminannya kemenangan. Dibilang seperti ini, artinya kita melangkah dari start, namanya start kemenangan. So mau ngapain lagi? Ada kemenangan. Nih kita masih mikirin nanti anak saya sekolah di mana. Kita masih mikirin, wah bayar kontrakan saya gimana. Saya masih mikirin uang di rekening saya gimana. Jaminannya sudah ada Bapak Ibu. Saudara ada di tempat, ada satu komunitas. Saudara ada di namanya, engkau disebut pasukan Kalau pasukan terdahsyat, Tuhan sudah jamin. Amin. Dan catat gini, masalahnya Tuhan tahu sifat manusia Bapak Ibu. Dia mengenal kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Ayat selanjutnya berkata begini. Boleh slide selanjutnya berkata begini. Di tengah Yosua berproses nih. Bilang gini, di tengah kita berproses, Tuhan tahu, Dia tahu seringkali kita gampang apa Bapak Ibu? Gampang goyah. Baru nyampe rumah dikit, gampang goyah. Di sini berapi-api, yes, dalam nama Yesus berperang dari peperangan kepada peperangan. Tapi saya bilang gini, Tuhan tahu kita gampang goyah. Saya catat seperti ini, Tuhan tahu manusia gampang goyah di tengah perjalanan proses hidupnya. Makanya Tuhan berkata, kuatkan dan hatimu. Diulang beberapa kali kalau Bapak Ibu baca di Yosua 1. Beberapa kali. Ini mukanya muka gak percaya Bapak Ibu ya. Saya buka gitu. Boleh buka di Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6.
Saya baca udah kelihatan ada nggak ya? BMN bisa tampilkan. Yosua 1 ayat 6 berkata begini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa itu memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada siapa? Nenek moyangmu. Mereka untuk diberikan kepada siapa? Kepadamu. Amin. Ayat 7 Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya kuatkan dan teguhkanlah dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ditekan sama Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai apa? Dengan seluruh hukum dan ketetapan Tuhan yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku siapa? Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9 sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu di tempat ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Apa Bapak Ibu di situ firman-Nya? Kuatkanlah dan teguhkanlah janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah apa? Kemanapun engkau, kemenangan Bapak Ibu jaminannya. Kuatkan yang terakhir, ayat 18. Boleh baca dengan suara nyaring Bapak Ibu. 1, 2, 3. Setiap orang dan mendengar apapun yang kuperintahkan kepadamu, dia akan hanya dan teguhkanlah. Apalagi Bapak Ibu, jaminannya hanya berkata gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan engkau yang berperang, ini bahasa yang sering kita dengar. Tapi Tuhan yang berperang menggantikan saya dan saudara. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian seperti ini. Ada satu cerita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu boleh slide selanjutnya tadi. Ada satu perenang namanya perenang. Boleh slide yang tadi. Ada satu perenang, ada satu tokoh namanya Florence Chadwick. Nanti Bapak Ibu boleh lihat ceritanya. Ini Florence Chadwick ini lahir tanggal 9 November 1918. Dia sampai 15 Maret 1995. Ada satu tokoh ini berkata gini, dia apa ya? Ada satu turnamen hari itu kalau nggak salah, dia menyeberang dari yang namanya Pulau Catalina ke tempat yang namanya California. Sekitar 42 kilo. Saya catat seperti ini. Berenang hari itu nggak ada ini loh, mungkin nggak ada GPS yang sebegitu keren seperti ini. Jadi kalau berenang pasti didampingin di kiri kanannya ya Bapak Ibu ya. Ada perahu, ada kru-krunya, kru-kru si Florence, didampingin. Ada mamanya ikut serta di perahu itu. Mamanya sambil teriak, ayo Flo, bisa Flo, dikit lagi Flo, 42 kilo. Mungkin di 10 kilo udah mulai letih. Ayo Flo, bisa Flo, menangkan pertandingan ini, tuntaskan sampai finish, sampai garis akhir. Come on Flo, come on, bisa. Mamanya krunya teriak-teriak, bisa, mendeklarasikan yang baik, bisa Flo. Tapi satu ketika, mungkin di kilometer berapa saya lupa. Tiba-tiba dia ada kabut yang menghalangi matanya. Ada pandangan yang menghalangi matanya. Kabut ini menghalangi dia. Dia mulai ada ketakutan di situ. Wah, saya nggak bisa ngelihat ke depan. Masih jauh atau masih sudah dekat? Saya nggak tahu. Dia mulai gentar, dia mulai takut. Intimidasi semua masuk mungkin. Wow, intimidasi bisa lagi sendiri gitu. Udah capek berenang gitu ya, berpuluh-puluh kilo. Tiba dia bilang gini, Flo, ayo Flo, mamanya teriak mulu. Ayo Flo, bisa Flo. Mamanya teriak sambil teriak gini, Ma, aku nggak bisa lihat lagi, Ma. Jarak itu mungkin sekitar 1 meteran. Nggak bisa, Ma. Aku nggak bisa, Ma. Aku selesai, Ma. Nggak bisa. Kulunya selalu bilang teriak, bisa Flo. Ayo, bukankah kau sudah sering melewati? Bukankah sudah berenang lebih dari berpuluh-puluh kilo? Ayo bisa Flo. Akhirnya dia berkata begini, nggak bisa. Aku menyerah. Aku udah nggak kuat lagi. Dia menyerah, dia berkata begini, aku mau naik ke perahu. Dia naik ke perahu sambil bilang teriak-teriak, nggak bisa, aku nggak bisa ngelihat, aku nggak bisa berenang di depan seperti apa. Pas makin naik dia ke perahu, dia makin naik ke perahu. Tiba-tiba kabutnya mulai hilang. Kabutnya mulai sirna. Dan setelah dihitung jarak antara tempat dia naik ke perahu dan finishnya di depan, itu sekitar 1,5 kilo, 1,6 kilo. Pas sampai perahu dia cuma teriak, aduh, saya gagal di menit-menit terakhir. Gua kalah di menit-menit terakhir. Dikit lagi loh.
kilo dia jalanin. Tapi dia finish terakhir, dia letih. Dia berkata, saya gak bisa. Dia nangis, dia teriak, maafin saya. Maafin saya. Selanjutnya dia bikin 2 bulan kemudian, dia lakukan yang sama. 2 bulan kemudian, dia gak pakai cara yang lama. Dia berenang lagi dari namanya pulau ini sampai ke California. Dia berenang walaupun kabut gak bisa dia lihat di depan. Jalan yang gak bisa dilihat depan. Mungkin tantangan yang gak bisa dilihat depan. Bahasa saya, dia terus mendeklarasikan sudah dekat, sudah dekat. Sudah mau sampai, sudah dekat. Gak ada perkataan harus balik ke belakang. Gak ada lagi pilihan untuk tinggal, diam, dan menunggu mati untuk gak nyampe ke depan. Dia terus di tengah keletihannya, di tengah dia gak bisa lihat tantangan di depan seperti apa, ada kabut yang di depan seperti apa, dia tetap berkata, aku mau terus berenang. Mamanya sambil teriak, bisa sekali lagi. Krunya bisa bilang, bisa sekali lagi. Ayo berenang sekali lagi, tinggal dikit lagi Flo, bisa berenang sedikit lagi, masuki, dikit lagi, California mau nyampe di depan sana, bisa sekali lagi. Dia menguatkan kepercayaannya. Dia berkata, enggak boleh tawar hati. Aku didesain sebagai pemenang. Aku didesain harus melampaui semua kekuatan yang ada di hidupku. Dia terus berenang. Dan akhirnya dia sampai ke garis finish. Maafkan saya saudara. Masalahnya saya mungkin dan teman-teman semua, Bapak Ibu di tempat ini, seringkali kita letih di menit-menit terakhir. Atau engkau memilih terus berjuang, atau engkau terus berenang, atau engkau terus memilih untuk mengepakkan sayapmu. Waktu janji Tuhan itu datang, gak ada keletihan, sampai gak ada kekuatan engkau seperti Zakaria. Dan dia mempertanyakan Tuhan. Tuhan gak pernah gagal, tapi seringkali iman kita gagal. Saya berdoa mulai hari ini, hai pasukan-pasukan Tuhan, Tuhan mempersiapkan banyak hal di hidupmu. Tuhan menyiapkan kota ini untuk hidupmu. Tuhan menyiapkan bangsa ini untuk hidupmu. Mungkin kau berkata, aku letih berdoa terus. Aku capek Tuhan, boleh gak rest sedikit, healing sedikit? No. Engkau didesain bukan untuk orang seperti itu. Saudara didesain bukan untuk orang seperti itu. Atau engkau memilih, engkau seperti Yunus. Saya catat gini, saya akhir dengan kata gini. Atau engkau memilih, kamu seperti Yunus. Kamu pernah merasa di perut ikan. Engkau pernah berkata gini, aku kepercayaanku seperti perut ikan ini, gak bisa kemana-mana. Engkau hidup seperti di kotak penalti rasanya, seperti Musa. Saya catat seperti ini. Yunus jatuh bangun dengan namanya ketaatan dan ketidakpercayaan. Dan Tuhan menunggu, mungkin Tuhan menunggu kamu untuk mengembalikan engkau ke pantainya Tuhan. Tapi karena ketidakpercayaan engkau memilih berkata, enggak, aku selesai. Seperti Florence di awal. Atau engkau memilih Florence di zaman yang baru. Dia menyelesaikan. Dia bilang gini, di mana dulu kamu sangat bersahut-sahutan dengan Tuhan. Mengerjakan lawatan, mengerjakan keajaiban. Ada Bekasi keren mungkin di depan. Mungkin kau berkata, aku sudah melewati anggur manis. Aku sudah melewati banyak hal. Aku sudah melewati satu KKR kepada satu KKR yang lain. Tapi gini, mungkin akan ada tugas-tugas yang baru menanti di depan kita. Dan itu pasti. Bahasa saya catat seperti ini. Sampai kekekalan, kita akan terus tuntaskan. Tapi apakah kita mau berkata, sekali lagi Tuhan. Engkau berkata, aku mau taat. Sekali lagi Tuhan, aku mau sepakat. Sekali lagi aku gak mau mempertanyakan Tuhan pemimpinku dengan hatiku. Dan sekali lagi engkau berkata begini, sekali lagi aku mau menyelamatkan ya Tuhan. Sekali lagi aku mau menolong ya Tuhan. Sekali lagi aku mau menopang ya Tuhan. Sekali lagi aku mau menabur ya Tuhan mungkin. Menabur tenaga, menabur uang, menabur apapun. Dan engkau berkata sekali lagi aku mau menahan Tuhan. Menahan kesesakan demi kesesakan besar yang akan terjadi di bangsaku, bangsa demi bangsa. Mungkin kau berkata, sekali lagi aku mau berperang dan aku mau pastikan ada kemenangan di situ karena engkau yang berjanji dan memberikan jaminan buat hidupku.
Sekali lagi ya Tuhan. Karena ini satu kehormatan saudara. Walaupun dagingku dan batinku habis lenyap, aku mau tetap ada di situ. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara percaya kemenangan demi kemenangan sudah menanti saudara. Mulai hari ini pola pikirnya saudara rubah. Apapun tantangan di depan, apapun masalah di depan,